Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya kesempatan umroh bulan ini, Ramadan ini, ya, maka bapak ibu akan dapatkan sesuatu yang sangat berbeda selama ratusan tahun. Ya. Nanti bapak ibu punya kesempatan taraweh baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Ada sesuatu peristiwa yang sangat radikal yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi. Apa itu? Mengenai jumlah sholat tarawih. Nah, ini penting. Ya. Selama ratusan tahun, ya, seluruh umat Islam melaksanakan sholat tarawih baik di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Itu biasanya dua saja. Pertama 23 atau 11 rakaat. Dua macam. Jadi kalau misal tarawih di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, dia di sana tuh mulai jam 10 malam, Pak. Ya. Kita kan biasa jam 8 ya. Jam 9 paling telat. Di sana baru mulai itu jam 10, kadang-kadang jam 11, ya. Selesai nanti jam 12. Bagi rekan-rekan yang pernah umroh di bulan Ramadan memang sangat istimewa, ya. Di tengah lautan manusia yang berdempet-dempet itu, kita berusaha untuk mendapatkan khusyuan sholat tarawih dengan jumlah 23 atau 11 rakaat. Tetapi sekarang pemerintah Arab Saudi dengan ijtihadnya mengharuskan, mewajibkan bahwa sholat tarawih di seluruh jazirah Arab itu 13 rakaat. Nah, ini berita. Di tahun ini, tadi malam kita lihat tuh tarawih di sana 13 rakaat. Ya. Jadi 10 tarawihnya dan 3 witirnya. Saya pikir memang ada hadis, Pak. Hadis Sahih Bukhari Muslim itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas berkata, "Kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam salasa asyrata rakaatin yakni billail." Hadis sahih. Sungguhnya harus melaksanakan sholat tarawih itu, ya, sholat malam, yakni billail itu sholat malam 13 rakaat. Ya. Lalu hadis Siti Aisyah menambah hadis yang lain, ya, tentang yang dimaksudkan sholat malam yang dilakukan oleh Nabi 13 rakaat itu. Kata Siti Aisyah, iftataha sholatahu rak'atani khafifatain. Dimulai dengan 2 rakaat sholat iftitah, baru 8 rakaat, baru 3 rakaat. Itu hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah. 13 rakaat juga sama, 8 rakaat tarawihnya, 3 rakaat witirnya, kan 11 dia. Tambah sholat iftitah sebelum tarawih itu 2 rakaat, ya. Jadi 13 rakaat. Saya kira itu yang dipakai, ya. Hadis yang berdasarkan Siti Aisyah. Hadis Muslim, Sahih juga, di Bukhari juga ada tentang perkara ini, ya. Ternyata tidak, Pak. Abdurrahman Sudais yang sering Bapak dengar tuh, ya. Apa qiraatnya tuh kalau jadi imam kan enak tuh, ya. Tidak. Dia tidak menggunakan 2 hadis Siti Aisyah yang 11 rakaat dan yang 13 rakaat, sama sekali tidak gunakan. Ya. Tapi dia gunakan hadis Ibnu Abbas yang Rasul melaksanakan sholat tarawihnya 13 rakaat, 10 tarawih, 3 witir. Jadi ijtihad mereka tidak menggunakan 2 hadis yang selama ini digunakan. Kenapa? Karena sekarang sholat tarawihnya 10 rakaat dengan 5 salam. Maksudnya apa? Setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tarawihnya 5 salam dan witirnya 3 rakaat 1 salam. Kalau menurut hadis Nabi, witirnya 2 salam, 1 rakaat salam. Ya. Tapi pemerintah Saudi tidak menggunakan itu rujukan hadis itu. Masya Allah. Dia hanya gunakan hadis Ibnu Abbas yang sholat tarawih atau sholat malam itu 13 rakaat, 5
tarawih dengan 10 rakaat tarawih dengan 5 salam dan 1 salam untuk witir yang 3 rakaat. Jadi ini semua merupakan ijtihad. Dan kita sebagai umat Islam tidak boleh terkaget-kaget dengan hasil ijtihad itu. Karena memang tarawih ini kan dalam sejarah Nabi juga belum pernah dilakukan. Ya. Yang ada justru qiyamul lail, salat malam. Istilah tarawih itu kan baru belakangan saja. Setelah Umar bin Khattab menetapkan bahwa salat tarawih. Jadi salat malam yang dilakukan pada bulan Ramadan namanya salat tarawih. Artinya salat senang-senang, sholat istirahat. Karena pada umumnya sholat tarawih itu sekalipun cuma 11 rakaat, tapi dia bacanya panjang. Bayangkan, satu sholat tarawih itu dia surat Al-Baqarah itu khatam. Satu surat Al-Baqarah itu. Artinya Pak, kalau kita berdiri Pak, baca 100 ayat per rakaat kan lelah Pak. Ya, kita nih, apalagi udah tua ya, satu rakaat itu 100 ayat bacanya, itu lelah Pak ya. Makanya setelah 4 rakaat itu istirahat itu namanya tarawih ya. Maksudnya Pak, karena capek ya. Kalau kita kan enggak Pak, kita cuma 11 rakaat bacanya pendek-pendek ya, singkat. Sah nggak? Sah. Oh nggak mesti harus lama-lama ya. Apalagi mengingat kita sibuk kembali. Jadi kita tidak perlu kaget dengan perkara keputusan ya Arab Saudi yang mengharuskan salat tarawih itu 13 rakaat. Karena pada dasarnya salat malam itu minimal dilakukan berapa? 2 rakaat minimal. Jadi itu salat malam juga ya. Sama kita kerjakan 10, 8, 2 rakaat boleh enggak? Boleh. Sama. Witirnya berapa? Minimal 1 cukup. Itu sudah mewakili sholat malam. Kita capek nggak mau di 8, di muadzin kelamaan lah. 11 rakaat di rumah aja 2 rakaat boleh. Ya, tambah witir 1 boleh. Cuma sayang, ya sayang. Ini kan bulan Ramadan, bulan dimana penuh ganjaran, pahala dan ampunan. Apalagi dilakukan secara berjamaah, apalagi dilakukan di masjid, tentu akan berlipat ganda tuh ganjarannya, pahalanya, ampunannya. Jadi bagi rekan-rekan yang umroh, yang berangkat umroh tahun ini, bulan ini maksudnya, jangan kaget. Ya. Setelah saat Isya Anda pulang ke hotel, makan banyak-banyak, nanti jam 10 mulai ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi, karena mulai jam 11 malam. Ya. Di sana tuh tarawih itu mulai malam, sampai kan hadis menyatakan sampai separuh malam. Sampai sepertiga malam, sampai subuh. Nah, itu tarawih itu begitu Pak. Salat malam maksudnya ya. Kita kan ya, kita setengah jam selesai ya. Tapi kalau kita baca sunnah Nabi itu mulai tengah malam, sampai separuh malam, sampai sepertiga malam, sampai subuh. Mudah-mudahan ini sebuah tambahan ilmu bagi kita. Ternyata sekarang praktek tarawih di Arab Saudi itu 13 rakaat. Oleh karena itu, bagi orang Islam yang selama ini menjadikan Saudi itu sebagai kiblat, faham, aliran, ya, ajaran Islam, sekarang ada perubahan. Kita lihat nanti, apakah di kita pun ada perubahan nggak mengikuti apa yang dijadikan sandaran oleh Arab Saudi. Biasanya kalau kelompok ormas yang fanatik dengan Arab Saudi langsung berubah ikut 13. Tapi kan kita landasannya bukan Arab Saudi, landasan kita adalah hadis ya Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, oleh Ibnu Abbas ya, ada 2 Siti Aisyah, 2 Ibnu Abbas, baik yang melaksanakan 11, 13 atau 2 rakaat sekalipun dia sah. Kenapa? Karena landasannya hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi yang landasannya kerajaan Saudi, mereka gerah, kurang nyaman, karena berlandaskan fatwa Arab Saudi. Mereka tidak nyaman sekarang ini Pak, karena di 13 dia praktek 11, dia harus mengikuti mereka. Tapi alhamdulillah di kita ini kita berdasarkan hadis yang sahih, bukan fatwa kerajaan Arab Saudi.
Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita yang kita diberikan kemudahan untuk memahaminya dan mempraktekkannya. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.